Ya halo semuanya, kembali lagi di channel Pixel Dev. Pada video kali ini kita masih berada di dalam series HTML dasar dan di video kali ini kita akan membahas lanjutan mengenai dari video sebelumnya ya. Jadi kita akan lanjutkan materi mengenai form. Nah, kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tag form, kemudian kita membahas dua tag ini ya, ada tag input dan label, dan kita juga sudah mengimplementasikannya kepada codingan. Kita membuat seperti login sederhana, ada username, ada password ya, seperti itu kira-kira yang kita kemarin sudah buat. Nah, di video kali ini kita akan fokus kepada tiga hal ini. Jadi kita akan mempelajari button, text area, dan select. Oke, kalau text area sendiri itu kalau kita lihat di sini outputnya akan seperti ini ya. Jadi kalau text area itu misalnya kalian pernah membuat status di Facebook, itu kira-kira akan ada kolom seperti ini, kolom dan baris seperti ini yang kalian bisa isikan ya. Jadi kayak deskripsi di YouTube misalnya, itu juga memakai text area. Text area ini terdiri dari beberapa baris ya, beda dengan input. Input itu biasanya satu baris penuh. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk membuat text area di HTML, kalian cukup ketikkan text area nanti di VS Code, kemudian kalian klik Enter, maka akan ada ini ya, atributnya ada dua. Yang pertama adalah calls, yang kedua ada rows. Nanti kita coba. Oke, untuk membuat teks deskripsi ini, kalian bisa memakai placeholder. Oke, ini juga nanti kita coba. Nah, kemudian yang kedua ada button. Button ini untuk ngeklik sesuatu ya. Kalau kita buat seperti ini, button, submit, tutup tag button, kemudian akan seperti ini tampilannya. Ada button, kemudian di sini ada tulisan submit. Walaupun ini nantinya ketika kita implementasikan ke codingan, ini tidak berwarna hitam. Mungkin nanti warna putih atau abu-abu ya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah combo box atau select ya. Jadi kalau combo box ini, kalau kita harus membuat seperti ini. Ada select, ada option. Kalau outputnya sendiri seperti ini ya. Jadi kalau kita ngeklik ini, kemudian ada di sini optionnya ada Indonesia, England, Rusia, dan USA. Nah, di sini kebetulan saya hanya membuat satu option ya, Indonesia. Mungkin ini bisa ditambahkan lagi, misalnya England, kemudian Rusia, dan USA. Jadi kalau kita ingin membuat combo box, itu pertama kita definisikan dulu tag select. Kemudian di dalamnya ada option. Nah, di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat output seperti ini. Jadi ada username, password, kemudian ada radio button, kemudian ada checkbox ya. Jadi ada 4 kira-kira. Yang pertama text, password, radio button, dan combo box. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan lagi dari codingan sebelumnya. Kira-kira output yang kita inginkan adalah seperti ini. Jadi ada text area yang di dalamnya ada tulisan deskripsi, kemudian ada combo box, dan ada button submit. Oke, langsung saja kita implementasikan kepada codingan. Silakan kalian buka Visual Studio Code kalian. Nah, di sini saya tidak membuat file baru ya. Itu terserah kalian sih. Kalau saya tidak membuat file baru, saya melanjutkan file yang kemarinnya yaitu form.html. Kita buka saja di sini. Ctrl B untuk menyembunyikan sidebar. Kemudian di sini saya klik kanan terlebih dahulu, kemudian open with live server. Tunggu sebentar. Oke, di sini sudah. Oke, saya ke kanan yang ini, kemudian buka Visual Studio Code. Oke, atur posisinya. Dan di sini seperti biasa ya, saya klik toggle word wrap biar rapi codingannya. Nah, di sini yang pertama, kita ingin membuat baris baru dulu ya. BR, mungkin 2 BR-nya, ada 2, jadi 2 kali. Misalnya di sini saya ingin membuat yang pertama adalah deskripsi. Jadi kita bisa membuat text area. Nah, di sini udah ada emmet ya, ini emmet tulisannya. Jadi bisa kita klik saja atau bisa kalian klik enter. Atau tab bisa juga ya. Nah, di sini sudah ada beberapa atribut. Yang pertama name, ID, calls, dan row. Nah, untuk name ini tidak usah kalian hiraukan ya. Ini untuk mengkontrol. Kemudian untuk ID, kalau kalian sorot kursor kalian ke ID, itu ini ya, fungsi untuk ID ini untuk scripting atau untuk styling. Jadi scripting ini untuk di JavaScript nantinya, dan styling ini untuk di CSS. Jadi kalian bisa hapus dulu kedua ini. Nggak apa-apa ya, belum kita pakai. Kemudian di sini saya Ctrl S. Oke, sudah tampil kira-kira seperti ini. Nah, di sini saya akan mengatur calls dan row-nya. Mungkin row-nya saja yang saya atur. Jadi di sini kan kalau kita lihat, row itu yang secara horizontal ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Jadi row-nya ini ada 10. Kalau saya buat 5 misalnya, saya Ctrl S.
Nah, itu jadi kecil ya, yang secara horizontalnya jadi kecil. Jadi dihapus beberapa bagian. Oke, di situ untuk yang rows. Nah, untuk membuat tulisan deskripsi di sini, kalian tidak bisa ngetikkan di sini ya, misalnya deskripsi. Kalian Ctrl S. Nah, tapi di sini kalau kalian buat di sini nanti ini bisa dihapus ya. Jadi bukan seperti itu yang ingin kita buat. Jadi kita Ctrl S terlebih dahulu. Kita ingin membuat sebuah atribut lagi di sini namanya placeholder. Kalian buat deskripsi misalnya deskripsi Ctrl S. Nah, jadi ini ada ya kayak teks yang tidak bisa kita edit, kira-kira seperti itu. Ini teksnya fungsinya untuk memberitahukan user ya bahwa ini adalah kolom deskripsi. Jadi kalau kita ngetik sesuatu hilang nantinya secara otomatis. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kemudian yang kedua, saya copy saja di sini baris BR-nya. Ini sebenarnya terserah kalian ya mau 1 BR atau 2 BR. Tapi kalau saya sendiri lebih prefer 2 BR biar lebih rapi kelihatannya. Di sini saya copy lagi, paste, kemudian di bawahnya saya buat untuk yang select ya atau combo box. Pertama kita buat select dulu, enter, udah ada emetnya ya. Nah, di sini mungkin ID sama name-nya saya hapus karena seperti yang saya bilang sebelumnya, belum kita butuhkan ya. Nah, di dalam select ini kita buat option. Oke, sebelum itu kita save dulu ya. Kita save, nah ini ada ya, tapi belum ada option-nya. Jadi kalau kita buat option, enter, nah ini ada atribut bawaan ya, value. Value itu kan artinya nilai. Nah, jadi mungkin nilainya, misal di sini saya buat Indonesian. Ctrl S, di sini ada Indonesian ya. Nah, kalau value-nya ini biasanya kita sesuaikan saja dengan isi yang di sini. Misalnya Indonesian. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, kalau di sini tulisan I-nya kecil, di sini I-nya besar. Sebenarnya tidak apa-apa sih sama I-nya sama-sama besar misalnya atau sama-sama kecil. Nah, seperti itu ya kira-kira. Untuk value ini juga nanti belum kita butuhkan sebenarnya di HTML, itu nanti di PHP, karena kita belum membutuhkan proses dari inputan ini. Kan kita kan belum ada prosesnya ini. Baru kita ngeklik-klik sesuatu, ketika kita submit nanti juga belum diproses oleh program. Oke, seperti itu kira-kira. Nah, di sini saya Ctrl Shift D saja. Mungkin di sini Rusia, R-nya kecil saja, dan di sini Rusia. Oke, Ctrl S, dan satu lagi misalnya saya buat USA ya, USA, di sini USA. Atau ini kecil saja, USA. Oke, Ctrl S. Kemudian kalau kita kembali lagi ke browser, ini sudah ada ya, Indonesian, Rusia, USA. Nah, yang terakhir adalah kita ingin membuat tag button BR. Oke, satu saja di sini. Sebenarnya terserah kalian ya, sekali lagi. Kalian lebih prefer yang mana, satu tag BR atau dua, terserah. Nah, di sini saya buat button. Kemudian di sini saya buat submit. Oke, Ctrl S. Nah, sudah ada ya submitnya. Oh, mungkin di sini saya rapikan sedikit. Ini mungkin satu baris saja BR-nya. Nah, kira-kira seperti ini tampilannya ya. Jadi kita sudah berhasil membuat input, kemudian password, kemudian di sini ada radio button, ada checkbox, ada text area, ada select, dan ada juga button. Nah, mungkin itu saja untuk video tentang form. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.